Selamat datang di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Tempat untuk belajar mengelola perasaan dengan praktis, insightful, dan relevan untuk hidupmu sehari-hari. Selamat mendengarkan dan terinspirasi. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang hidup dalam kenyataan palsu. Apa itu kenyataan palsu? Jadi teman-teman, banyak orang rupanya tidak sadar bahwa kita ini hidup dalam dua realita. Realita yang pertama yang disebut dengan objective reality atau realita objektif, yaitu kenyataan yang memang sesungguhnya kenyataan, yang memang benar-benar terjadi. Nah, itu objective reality. Tetapi ada realita kedua nih, yang disebut dengan mental reality atau realita mental. Kenyataan yang kita bangun sendiri di dalam kepala kita. Perasaan adalah salah satunya. Nah, makanya ini kalau kita nggak menyadari bahwa kita hidup dalam dua realita ya, nanti orang bisa bingung. Dia mengira dia hidup dalam kenyataan, padahal dia hidupnya dalam kenyataan yang palsu. Tapi dia kekeh banget dan dia benar-benar mengira yang dia hidup itu sungguh-sungguh nyata loh. Makanya kalau orang ngasih nasihat, mencoba meluruskan, dia bisa marah. Dia bahkan bisa memutuskan hubungan sama orang itu karena dia merasa kayak, kok kamu nggak menerima kenyataan yang saya alami gitu kan. Padahal orang yang melihat dari luar kadang-kadang bisa ngelihat ini orang lagi hidup dalam kenyataan yang palsu nih. Salah satunya yang bisa menipu kita seperti itu adalah perasaan. Ini saya kasih contoh. Hanya karena kamu merasa ditolak, bukan berarti benar-benar kamu lagi ditolak loh. Kadang-kadang kita hanya berasumsi dan menginterpretasi, menafsirkan perilaku orang. Wah, orang itu kok wajahnya kayak gitu ya? Kok dia nggak senyum sama sekali ya sama aku ya? Kayaknya dia nggak seneng deh aku ada di sini. Kayaknya kehadiranku ditolak deh. Nah, itu dia. Lalu kemudian kita merasa tertolak. Padahal orangnya waktu ditanyain dan memang benar-benar dari dalam hatinya, dia nggak pernah berpikir mau menolak kita. Ya dia memang wajahnya gitu ya. Dari lahir memang tampangnya ya nyebelin gitu ya. Tapi orang kadang-kadang kan bisa berpersepsi dan menginterpretasikan bahwa ini orang nolak saya nih. Nah muncullah perasaan tertolak. Apakah perasaan tertolak itu benar-benar nyata sesuai dengan kenyataan? Belum tentu. Bahwa perasaannya itu sendiri nyata, iya, itu bukan halusinasi. Memang perasaan itu real muncul di kepala kita dan di hati kita. Tapi apakah perasaan itu benar-benar sesuai kenyataannya kayak begitu? Belum tentu. Nah, makanya banyak orang mengira perasaannya adalah kenyataan yang sesungguhnya. Dia ngerasa hidupnya gagal. Dia ngerasa dirinya nggak cukup mampu. Dia ngerasa nasibnya itu sial. Padahal apakah benar kenyataannya seperti itu? Belum tentu. Makanya kalau orang selalu ngikutin perasaannya, itu dia bisa terjebak di dalam realita yang palsu. Realita yang dia bangun sendiri di kepalanya yang belum tentu sama dengan realita objektif yang benar-benar kejadian. Makanya kalau ditanya, terus kita mesti gimana dong? Apa yang kita bisa lakukan? Kecerdasan emosi menolong kita di bagian itu. Orang yang belajar cerdas emosi, dia akan belajar untuk mengelola apa yang dia rasakan, supaya dia bisa menentukan sikap terhadap apa yang dia rasakan. Ingat, orang yang cerdas emosi bukan orang yang nggak merasakan emosi. Banyak orang bilang begini, wah kamu ini belum cerdas emosi karena kamu masih marah, kamu masih takut, kamu masih kecewa. Wah, kamu perlu belajar kecerdasan emosi lebih banyak. Salah paham. Jadi yang namanya cerdas emosi itu tetap bisa merasakan semua jenis emosi, termasuk emosi-emosi yang diasosiasikan dengan yang negatif. Tetap bisa marah, tetap bisa stres, tetap bisa kecewa, tetap bisa iri, tetap masih bisa loh ya. Jadi orang belajar kecerdasan emosi bukan berarti aku nggak iri lagi nih. Lihat orang berhasil, wih aku nggak apa-apa sekarang. Iya, ada orang yang bisa nggak apa-apa. Tapi ada orang yang tetap apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Karena yang disebut dengan kecerdasan emosi itu adalah ketika kita bisa menentukan respon atau sikap yang benar dan produktif terhadap emosi yang muncul di dalam hati kita. Kita masih bisa iri.
Tapi respon kita terhadap iri itu sudah berbeda. Kalau dulu saya pengen jegal dia, saya gosipin dia, saya fitnah dia, kesel saya lihat dia berhasil terus. Tapi sekarang saya menggunakan, saya meregulasi, saya memanage, saya mengempower diri saya. Setiap kali saya lihat orang lain berhasil dan saya mulai iri, saya bisa manage diri saya justru untuk berkarya, belajar lebih lagi, untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuh, responnya berubah. Tetap ngalamin iri, tapi hasilnya berbeda. Nah, itu kecerdasan emosi. Nah, bagaimana ini menolong kita supaya kita nggak hidup dalam realita yang palsu? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Pertama, bedakan antara data dan makna. Data itu apa? Apa yang benar-benar terjadi. Contohnya, dia nggak senyum. Saya udah sapa dia, dia tidak senyum. Saya sudah sapa dia, wajahnya tetap datar, flat, tidak ada yang berubah. Itu data. Tapi pada waktu kita ngomong, dia nggak seneng sama aku deh. Dia kayaknya menolak aku. Itu sudah makna. Itu interpretasi. Itu tafsiran. Data itu objektif. Tapi kalau makna dan tafsiran harus diuji dan harus dikonfirm. Harus divalidasi. Apakah benar itu yang terjadi? Ada nggak bukti-bukti yang membuktikan bahwa memang orang ini menolak saya? Jadi kadang-kadang kita itu terlalu cepat membangun realita di kepala kita berdasarkan asumsi-asumsi, makna-makna subjektif yang kita bangun. Bukan berdasarkan data-data objektifnya. Nah, ini memang perlu latihan. Ya, memang perlu melatih pikiran karena kita hidup di Indonesia ini terlalu gampang dan terlalu biasa untuk membangun kenyataan hanya pakai asumsi subjektif aja. Gampang banget memaknai segala sesuatu lalu menjadikan itu sebuah kebenaran. Cuman baca sebuah postingan aja, kita bisa langsung ngomong, kamu orangnya bodoh, loh kok bisa begitu? Ya, kelihatan kok, dari foto profil kamu aja kelihatan bodohnya. Lah, emang di foto profil saya ada angka IQ saya, hasil tes IQ. Atau di foto profil saya memang di jidat saya ada tulisan bodoh gitu. Oh enggak, kelihatan wajah lu jelek. Emang semua orang yang jelek pasti bodoh gitu. Nah, ini kan interpretasi yang semau-maunya sendiri tapi dijadikan sebuah kebenaran, dijadikan sebuah realita. Padahal realita itu kenyataan palsu yang dia bangun sendiri di kepalanya. Tapi dia paksakan semua orang harus menjadikan itu realita yang sesungguhnya. Lah, ini kan ngeri. Makanya kita mesti belajar membedakan antara data dan makna. Kalau yang namanya makna, ya mesti diuji, mesti diverifikasi, mesti dibuktikan dong, cari bukti dong, apakah benar seperti itu. Nah, ketika kita mengalami kebingungan, saya nggak bisa ketemu buktinya nih Pak, tapi asumsi saya rasanya benar deh, ini kayaknya kuat banget deh. Nah, maka bagaimana sikap kita? Pakailah nilai-nilai kebenaran yang solid sebagai kompasnya. Jangan pakai perasaan dan asumsi sebagai kompas. Nih misalkan wajahnya flat, saya sapa dia nggak senyum. Saya berasumsi ini orang sentimen sama saya. Ini orang kayaknya mau menolak saya. Ini orang kayaknya memang nyebelin deh. Anggap saja asumsi saya nggak bisa dibuktikan. Saya cari-cari pembuktian nggak jelas. Saya mencoba mengkonfirmasi, dia juga ngeles, jawabnya nggak jelas juga, membuat saya makin berasumsi. Oke, kalau memang nggak bisa dibuktikan, nggak bisa diverifikasi, maka jurus terakhirnya adalah nilai-nilai kebenaran yang saya pegang apa? Kebenaran itu harus solid, nilai-nilai itu harus solid, harus bisa diuji, harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu memang benar. Nah, maka berdasarkan kompas nilai-nilai itulah saya bersikap. Walaupun ini orang nyebelin, saya nggak tahu bener nyebelin apa enggak. Tapi saya nggak bisa buktikan, jadi saya anggap bener deh, nih orang nyebelin deh, nih orang menolak saya. Nilai-nilai yang saya percaya apa? Kalau nilai-nilai yang saya percaya selama ini berkata, lakukanlah yang terbaik kepada semua orang, bukan karena apa yang mereka lakukan kepadamu, tapi karena kualitas yang kau miliki dalam dirimu. Kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh perilaku orang. Orang mau jahat dengan kamu, orang mau baik dengan kamu, orang mau sebel dengan kamu, orang mau ketawa-ketawa dengan kamu.
kualitasmu sekali A, ya tetap akan A. Kalau kualitasmu adalah orang baik, maka orang mau nggak baik sama kamu akan tetap baik. Itulah kualitasmu. Nggak berubah oleh karena perilaku orang lain dan sikap orang lain kepada kamu. Wah, itu nilai-nilainya kan? Itu kompas nilai-nilai saya kan? Jadi apapun yang terjadi, sekalipun saya nggak bisa membuktikan, nggak bisa memverifikasi realitas internal di kepala saya, maka saya pakai kompas nilai-nilai ini untuk mengambil keputusan dan sikap dalam meresponi orang tersebut. Jadi jangan hidup dalam kenyataan yang palsu. Kalau kamu sudah bingung ini kenyataan yang palsu atau yang asli ya, saya harus bagaimana? Gunakan kompas nilai-nilai yang dibangun di atas kebenaran yang solid. Maka hidupmu akan teguh, tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang lain kepadamu. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau kamu ingin lebih dalam belajar kecerdasan emosi, ayo segera subscribe di channel YouTube Joshua Iwan Wahyudi atau follow Instagramnya di @joshuaiwanwahyudi.